Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah teman-teman, kita kembali lagi kepada realita, yaitu perdapuran lagi ya. Sebagai rumah tangga yang aktifnya hanya di rumah saja, setelah alhamdulillah kemarin liburan weekend tipis-tipis gitu ya, mengajak Syaka jalan-jalan main ke mall, yang meskipun Syaka belum bisa mempermainkan mainannya semua, palingnya naik kuda-kudaan dan yang semacamnya seperti itu, meskipun rada takut ya. Ya, yang terpenting anak dan berserta istri ya senang karena sudah diajak healing sebentar dan menghirup udara di luar gitu, terbebas dari perdapuran sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, lumayan dan cukup untuk merefresh otak dan merefresh pikiran ya, nadi-nadi yang tegang karena capek ngurusin rumah, anak dan perdapuran terus ya mams. Jadi habis liburan tipis-tipis sudah tidak ada lagi kita untuk alasan untuk bermalas-malasan lagi, tidak ada alasan lagi untuk mengeluh karena capek habis liburan, dan tetap menghadapi realita kehidupan, realita menjadi ibu rumah tangga itu dengan rumah yang berantakan, dapur yang berantakan, dan kembali lagi menjadi seorang istri dan kembali lagi menjadi seorang ibu memasak di dapur yang sederhana seperti biasanya. Alhamdulillah. Nah, dan alhamdulillah kali ini bunda nggak memasak lauk dan sayur seperti biasanya karena bunda tadi sudah beli lauk jadi bunda masak sayur aja gitu, jadi beli take away aja. Jadi bunda beli lauknya aja. Kebetulan ini sudah sore hari dan kita pulang dari sana, bunda Syaka langsung mandi dan lanjut, Syaka pun tidur alhamdulillah. Jadi bundanya santai untuk memasak nasi dan nyapu tipis-tipis gitu. Oh iya, gimana nih teman-teman semuanya kabarnya? Semoga dalam keadaan yang paling terbaik ya, dengan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah semoga teman-teman juga semuanya semangat selalu ya, dan alhamdulillah bunda juga tidak ada bosan-bosannya sharing tipis-tipis aktivitas bunda sebagai ibu rumah tangga, dengan alhamdulillah dengan anak masih satu ya, yang walaupun dengan dapur yang sedang seadanya ini, dapur yang terbilang bukan dapur yang estetik, akan tetapi insya Allah dengan dapur yang rumah yang sederhana ini memberikan kenyamanan dan memberikan kehangatan dan memberikan pengaruh positif untuk keluarga dan penghuni yang berada di dalam rumah ini. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dan yang alhamdulillah tadinya juga bunda nggak banyak-banyak barangnya, tapi alhamdulillah banget sekarang diisi sedikit demi sedikit sesuai dengan keuangan kita dan disesuaikan dengan budget kita, yaitu nabung terlebih dahulu. Nah teman-teman, di sini juga apakah sudah ada sebagian dari teman-teman yang merasakan manfaat nabung atau hasil tabung-tabungan untuk membeli barang-barang kebutuhan ataupun barang-barang yang diinginkan nih? Ayo sini komen. Nah, bagi yang sudah merasakan manfaatnya seeking fun ataupun tabungan targetnya gitu ya, yang pastinya teman-teman gak bakalan galau dan gak bakalan kapok lagi. Pasti teman-teman bakalan lagi untuk membuat lagi tabungan-tabungan yang lainnya. Karena kenapa? Karena kita tuh tidak akan merasakan yang namanya mumet, bingung untuk bayar kreditan atau bokeh di akhir bulan misalnya. Karena kenapa? Yaitu kita belajar melatih kesabaran untuk menabung dan belajar melatih untuk menikmati proses demi prosesnya, serta dapat menghargai setiap usaha diri sendiri. Nah, kalau kita sudah dapat belajar untuk menghargai proses dan usaha kita sendiri, otomatis kita tahu dan paham bagaimana cara menghargai setiap usaha orang lain, dan poinnya adalah hal positif yang bisa kita bagi ke orang lain ialah sikap saling menghargai apapun bentuk usahanya dan prosesnya yang dilakukan seseorang, selama orang itu mau bersungguh-sungguh. Akan menjadi suatu kesalahan apabila kita tidak mengapresiasikan usaha orang lain tersebut. Nah, kembali lagi ke aktivitas ibu rumah tangga ya teman-teman. Dengan pertama-tama ibu itu harus mempunyai tenaga ekstra ya teman-teman, untuk menghadapi segudang pekerjaan yang menanti, dan pastinya seorang ibu itu harus mempunyai mood yang baik untuk melakukan dan memulai aktivitasnya itu sendiri. Dan caranya membentuk mood yang baik itu seperti apa sih? Membentuk mood yang baik itu ya kita memulai pekerjaannya dengan enjoy untuk memulai aktivitas. Kadang-kadang kan kalau misalnya kalau mood kita lagi nggak bagus nih, itu seharian kita tuh udah nggak semangat gitu ya untuk memulai pekerjaan rumah dan malas untuk ngapain-ngapain gitu. Jadi ketika kita mau memulai aktivitas di pagi hari ataupun memulai aktivitas, kita usahakan tenang dulu aja, makan sarapan dulu, membuat teh atau cemilan dulu. Jadi tidak usah terburu-buru banget ya gitu ya, tenang dulu sambil membentuk mood kita ataupun memberi
afirmasi ataupun hal-hal motivasi yang positif kepada diri kita sendiri, kalau kita tuh kuat dan semangat untuk menjalani hari demi hari selanjutnya gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman mempunyai trik and tipsnya sendiri nih untuk memberikan suasana hati supaya enjoy dan relax untuk memberikan atau memulai menjalani hari-harinya. Boleh sharing dan berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah, dan ini sudah mau memasuki ke pertengahan bulan nih teman-teman. Gimana nih teman-teman keuangannya? Semoga masih membaik aja ya teman-teman. Apa mungkin budget mana atau anggaran mana yang sudah mulai boncos nih. Nah, dan untuk Bunda sendiri itu melihat dan mengecek-ngecek sisa dompet seperti ini tuh, sisa anggaran misalnya dari sisa uang yang kita anggarkan untuk setiap pos-posnya itu wajib banget ya untuk dicek kembali, dan jangan sampai nanti pada saat kita butuhkan uangnya ternyata uangnya itu sudah menipis banget gitu, sudah hampir habis gitu teman-teman, yang padahal kita butuh uang itu membeli sesuatu untuk budget tersebut gitu. Jadi kan terkadang kita sendiri suka bingung ya teman-teman, jadi kita tuh kayak merasa aduh kalau begini anggaran kita diambil dari mana aja nih, atau dana darurat atau mungkin dana yang lain yang harus dipakai. Nah, jadi gini manfaatnya kita tuh mengecek-ngecek dan melihat-lihat kembali isi binder ataupun dompet itu keuangan sendiri kita tuh setiap minggunya, ataupun mungkin kita bisa mengecek kondisi dompet ataupun keuangan kita ketika malam hari ya, pada saat emang anak sudah tertidur. Jadi kita tuh tidak digrecokin ataupun tidak diganggu supaya lebih fokus untuk mengecek kembali isi dompetnya gitu teman-teman. Dan supaya kita jadi lebih paham dan kita mempunyai tindakan apa nih kira-kira untuk kebutuhan kedepannya, kita bisa mengurangi kebutuhan itu sendiri, atau mungkin kita bisa mengganti kebutuhan itu dengan produk ataupun barang yang lain yang mungkin manfaat dan fungsinya hampir sama. Seperti contohnya ternyata ternyata minggu ini ataupun bulan ini tuh harga daging naik nih sekitar 160 ataupun 170 ribu gitu. Dengan harga segitu 1 kilo, tapi kan kita bisa seperti apa ya, mensiasati gitu. Kita juga bisa mengganti kebutuhan dengan protein-protein yang lainnya, seperti contohnya bisa kita ganti dengan ikan seperti telur, tahu, dan lainnya gitu. Pokoknya intinya yang fungsi dan proteinnya masih terbilang sama, yaitu sebagai protein dalam makanan keluarga kita. Nah, di ini juga minggu ini sudah Bunda pakai uangnya dan Bunda sudah belanja kebutuhan seperti biasanya ya teman-teman. Jadi sisa budget dari minggu pertama dan minggu kedua ada beberapa uang receh dan budget itu Rp300.000. Jadi karena ada uang receh 2 ribuan gitu, makanya langsung Bunda pisahkan aja nih, dan beginilah asal muasalnya Bunda ngumpulin uang 2 ribuan gitu teman-teman. Dan kalau untuk Bunda sendiri ya, kalau Bunda dapat uang kembalian 2 ribuan misalnya, atau dari mana aja gitu sih uang 2 ribuan yang biasanya Bunda ambil dari budget belanja mingguan seperti sekarang ini nih teman-teman, karena memang ada uangnya, jadi langsung Bunda pisahkan aja gitu. Jadi tidak ada yang namanya dianggarkan gitu teman-teman, kalau ada aja uang recehnya. Nah, dan ini malah ya teman-teman, dengan cara nabung seperti ini tuh sangat asik gitu, dengan enjoy gitu teman-teman, nggak kerasa sama sekali nabungnya, dengan menyenangkan gitu. Tahu-taunya terkumpul banyak aja uangnya, alhamdulillah. Dan tahap pertama ataupun awal nabung ya, challenge 2 ribuan gitu, Bunda sudah kebeli beberapa barang, yaitu rak buku Syaka dan daster gitu, alhamdulillah, masya Allah. Jadi nabung 2 ribuan itu sangat menyenangkan sekali ya teman-teman. Menurut Bunda, kita bisa beli barang kesukaan dan kita bisa berjajan dengan hasil tabungan ataupun sinking fund gitu. Yuk kita semua ikutan challenge 2 ribuan seperti Bunda, dijamin sangat menyenangkan, apalagi ketika kita berhasil mengumpulkan dan berhasil membeli barang hasil tabungan kita sendiri. Nah, dan disitu sangat beda banget perasaan bahagia dan memiliki rasanya kebahagiaan tersendiri gitu loh teman-teman. Yuk ikutan challenge 2 ribuan, dan yang buat yang pertama kali nabung, yuk ikutan teman-teman. Nah, yang sekarang Bunda itu sedang mengecek-ngecek kembali ya satu persatu kondisi dompet keuangannya, yang kira-kira dalam seminggu ini tuh anggaran apakah ya yang sudah benar atau belum gitu, sesuai atau tidak dengan catatan gitu. Karena Bunda juga pernah mengalami di bulan-bulan sebelumnya sering banget ya mengalami minus dan selalu minjem ke dana-dana ataupun pos lainnya gitu. Ya, tapi yang namanya kebutuhan dan sikon ya teman-teman, tidak ada yang tahu, yang terkadang kita berada dalam keadaan yang benar-benar sulit dan ada kalanya budget kita itu berlebih. Jadi makanya dari itu kita harus sesering mungkin dicek kembali kondisi keuangan, kondisi catatan kita, dan sering kita catat lihat pengeluaran kita apakah sesuai apa tidak
beda gitu. Dan bisa jadi sih kita evaluasi yang minimnya sebulan sekali gitu di akhir bulan gitu teman-teman. Tapi dengan catatan kita harus sebisa mungkin ya, di setiap kita ambil uangnya, di setiap keluar masuk uangnya gitu ke dalam binder ataupun dompet keuangannya gitu, kita tuh harus wajib banget memiliki catatan ataupun pembukuan transaksi yang nominalnya itu besar gitu. Bisa apa ya, bisa misalnya belanja mingguan dan biasanya itu di atas 100 ribuan, belanja bulanan di atas 100 ribuan gitu. Itu tuh wajib banget dicatat beberapa kelebihan dananya ataupun berapa kekurangan dananya tersebut gitu. Nah, alhamdulillah untuk minggu ini tuh aman-aman aja, alhamdulillah masih sama ya, untuk belanja bulanannya masih sama dan belanja mingguan masih sama. Minggu pertama dan minggu kedua masih sama aja dan aman-aman aja, dan ada dana yang kepakai yaitu dana bantuan, karena buat apa ya, buat jaga-jaga di setiap bulannya itu kepakai buat kebutuhan lainnya juga. Nah, dan ini adalah sisa budget dari uang dan uang bulanan dan mingguan tadi, kan ada beberapa uang receh dan kebutuhan ada simpanan juga sih. Nah, simpanan tabungan yang Bunda belum checklist dan belum Bunda pakai juga untuk sekalian aja bersamaan dengan sisa budget ini. Jadi alhamdulillah untuk kali ini tuh Bunda nabung beberapa uang receh 2000-an, yaitu kurang lebih 7 lembar uang 2000-an. Nah, dan alhamdulillah banget ya, uang 2000-an lagi dan alhamdulillah sudah banyak uang 2000-nya sebanyak ini. Rasanya seneng banget ya, Masya Allah ya teman-teman. Orang uang challenge 2000-an, uang challenge 2000-an. Nah, dan bagaimana nih buat teman-teman semuanya, sudahkah ngumpulin uang challenge 1 ribuan, 2 ribuan, dan 10 ribuan, dan mungkin bahkan 20 ribuannya yang nominalnya lebih besar dan nominal lainnya untuk receh tabungannya tambahan tambah banyak gitu ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Tetapi poin pentingnya adalah menabung itu ialah bukan untuk ajang berlomba-lomba dengan yang lain ya, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih rajin menabung gitu. Akan tetapi kita itu lihat lagi dan kondisi keuangan kita, jangan sampai kita bisa menabung tapi ternyata kebutuhan lainnya itu sehari-hari kita masih pinjam aja, jangan sampai teman-teman. Dan next ini karena kemarin Bunda dan Syaka pergi jalan-jalan, ngajak sekali bulan tipis-tipis gitu ke mall, jadi ini uang keperluannya itu keluarga atau jajan gitu, keperluan keluarga gitu, untuk makan di luar dan hiburan gitu. Dan ini juga untuk kebutuhan anak dan jajan anak masih aman-aman aja ya, alhamdulillah. Dan karena kan Syaka kadang dapat jajan dari mbahnya, jadi kan uangnya sebagian buat ditabung ya, sebagian lagi untuk mempersiapkan dana pendidikannya gitu. Nah, dan lanjut untuk belanja mingguan masih aman-aman aja, dan untuk popok anak masih aman juga. Dan untuk tabungan orang tua ini bukan berarti orang tua Bunda sendiri ya, dan ini tuh termasuk untuk orang tuanya Pak suami, karena kan mereka juga udah termasuk orang tua kita juga. Dan alhamdulillah sudah selesai, dan alhamdulillah banget untuk sejauh ini keuangan masih balance dan aman-aman aja, dan harapan Bunda semoga stabil terus untuk kedepannya, amin. Dan buat teman-teman juga nih yang sedang memulai ataupun mencoba dan sedang berjuang dengan budgetingnya dan keuangan rumah tangganya, yuk kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama berjuang dan sama-sama semangat supaya kita semuanya diberikan kemudahan dan kesehatan untuk menjemput rezekinya, dan diberikan rezeki yang lancar, dan pastinya diberikan semangat terus, amin. Nah, bagi teman-teman yang baru mau memulai, yuk kita sama-sama belajar dan sama-sama mensupport. Semoga insya Allah bisa ya, kita yakin dulu aja, insya Allah akan Allah permudah. Nah, dan sekian dulu videonya budgeting dan sharingnya ala Bunda Syaka, semoga bermanfaat, dan maaf bila ada salah-salah kata, karena manusia kembali lagi yaitu tidak luput dari salah dan dosa. Nah, Bunda Syaka ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman.